Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Gold. Pada kesempatan kali ini saya membawa Anda untuk belusukan di suatu lokasi serak-serakan. Oke, di depan Anda itu ada semacam bangunan kuno. Mantap sekali, mantap jos sekali. Di sampingnya itu ada semacam pohon beringin, guys. Mantap jos. Ya, ini kegiatan yang selalu saya lakukan sebelum besok hunting. Yang jelas lokasi ini seperti itu. Lokasi ini bagus sekali, sudah sangat bersih. Entah ini dirawat atau gimana, nggak tahu. Yang jelas dibandingkan lokasi sebelumnya atau samping-sampingnya, lokasi ini paling bersih, guys. Saya pun belum mengerti ini adalah makam kuno atau apa, nggak tahu. Yang jelas ini adalah bangunan. Biasanya kalau dekat pohon beringin, pohon besar kayak gini, bawahnya makam kuno. Tapi saya ntar ya itu akan mengecek ke sekeliling atau tapes piring ini warga sekitar, bahwa menanyakan ini apa sebenarnya, jadi kita tahu jelas dan gamblang, guys. Oke, kita langsung saja lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang harus Anda selalu ucapkan ketika memasuki suatu pemakaman kuno. Di dalamnya nggak ada apa-apa selain ada ciri batu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ada ciri batu itu. Ada juga unur, guys. Tahu nggak unur? Nah, ini nggak ada kijing atau apa ya. Ini saya masih penasaran, ini sebenarnya apa. Anda tahu unur? Unur itu rumah rayap yang berada di tanah, seperti itu. Tapi menurut pengalaman saya, bahwa ketika di suatu tempat atau bahkan di pemakaman umum itu ada satu makam yang ditumbuhin unur. Itu menurut titen orang Jawa, itu makam itu biasanya makam seorang kiai atau makam seorang ulama, guys. Untuk membuktikannya kita tanyakan kepada warga setempat ya, biar lebih gamblang dan jelas. Tapi sebelum saya mencari warga setempat, kita akan review dulu. Di sini juga ada pohon yang sangat besar sekali. Mungkin bila diubet atau bila ada orang 5 diputerin, itu nggak tahu masih cukup apa enggak. Ini terlalu besar menurut saya. Ini merupakan yang namanya pohon beringin. Dan diantara ini biasanya ada yang namanya akar mimang. Lah, itu belum apa-apa udah nemu akar mimang di sana. Nah, itu. Ya, seperti itulah. Inilah keunikan yang namanya pohon beringin. Ini ada akar mimang lagi, itu gede sekali. Nah, itu. Ya, tapi saya tidak untuk kesini, tidak untuk menunjukkan apapun kepada Anda. Ini kami hanya menunjukkan bahwa lokasi ini merupakan lokasi yang baru saja saya temukan, nggak disangka-sangka setelah tadi pulang bolang dari suatu tempat. Seperti itu ya. Jadi reviewnya pun belum jelas karena belum ada narasumber yang harus ditanyain di sini. Saya harus nyari. Tapi sebelum itu kita muter-muter dulu ya, siapa tahu dapat jimat itu seperti ini. Kalau energinya ya sudah jelas. Energinya malah yang paling kuat malah di sini, guys, di belakang ini, bukan di sini. Nggak tahu ya seperti apa. Tapi kalau seremnya ya jelas serem di pohon ini. Serem sekali. Ini bawahnya, wah, takut ada ular juga. Ini tinggi sekali rumputnya. Dan ini ada pohon semacam pohon apa ya, pakis atau pohon apa ya. Ya seperti itulah, nggak tahu saya itu. Nah, energinya yang kuat malah di sini, guys. Itu pohonnya mantap jos sekali. Wow. Ini di mana ya, nggak ada orang. Oh, itu ada bapak-bapak, ditanyain dulu. Oke. Itu di sana merupakan spot hunting yang lumayan bagus karena pohon bambu, dapuran bambu, hutan bambu lumayan luas. Setelah tadi saya mengeceknya ya, itu ada warga sekitar. Si Pak, badhe tanglet niki anu makam napa sih? Makam sinten, Pak? Mbah Jadra. Mbah Jadra. Nggih. Anu lebokaken niki nggih wonten napa-napa. Nggih. Mbah Jadra niku anu kiai napa-napa?
Niku ngepet. Kulo mboten pati paham banget. Babat alas mriki. Oh, sing babat desa niki napa? Termasuk lah. Dan ini ora keton kijinge apa nih ya? Mboten niku. Oh. Dan niki sering dijarohi niki nek wengi. Kadang wonten mesti. Warga kene apa? Nah, warga Wong mriki jaga. nek biasane nek ajeng hajatan apa nggih mriki. Dan niku gendeng-gendeng pecahan gendeng kan bekas gendeng napa Pak ngrem kula. Dan niku teng ngajeng niku. niku ya. Apa bangunan Lawas niku. Oh nggih. makame Mbah Jadrah guys, kata bapak ini desa Bojong Sari. Bojong Sari nggih. Wong aku liwat ya penasaran kian apa ya. Pak. Nggih. Setunggal tok niki makame napa? Tunggal nggih kadose. Anu dilepetaken video menten napa-napa nggih. Nggih. Makam Mbah Jadrah. Tapi ke zaman niku ke zaman kabudan apa? Mboten ngerti ora apa kula ngomong mboten ngertos. Oh, Tak asli mriki sampean. Enggak asli mriki kula Tapi kaya. kecilik sampun enten nggih. Rama kula nggih pun wonten iki rama kula jange. Nih bahkan orang sini aja yang udah mbah-mbah itu nggak tahu ya, nggak tahu babatnya ini sebenarnya dari zaman apa nggak tahu, bahkan dari mbahnya pun nggak ngertos, dari ngertos gitu. Berarti tua banget mungkin ya. Ya seperti itu penjelasan dari warga sekitar bahwa makam ini namine pun niku makam Mbah Jadrah, tapi untuk dari era mana atau dari era kapan ini belum ada titik terang, atau bahkan mbah-mbahnya pun belum tahu yang detail-detailnya. Yang jelas ini merupakan makam kuno. Itu pertama ditemukan itu ono kijine lho. Apa ono patoknya? Yo ono niku. Unur tok. Nggih ulur wonten patokan enten kali niku. Nggih kalen. Nggih. Kali jejeran. Oh kali. Nggih. Dua. Nggih. Unur tok. Ulur patokan kok. Anak. Wonten. Musik wis kebok unur ya. Patoknya kemudian ora tuh diganti niku. Mboten ate. Kayu jati apa ya? Jati harusnya. Jati tua. Jati kok kayu bener ibarate. Awet sih. Awet. Ning daerah Papringan iki enten sumur-sumur kuno, bekas sumur lawas iku sing ngerti engko enten mboten. Mboten enten. Ten enten. Oh, sumur. Ini bekas PKI kuwi. Kramayuda, Kramayuda. Kramayuda napa melih niku? Niku katanya bekas glondong ini kan niku Oh. kayu. Glondong kae lurah. Bekas nggih niku rumah tua lah. Iya. Tapi pun dibeto kayune sing beto wingi kayane sing ngrubahaken ya ini, ya Subian kata saya. Nggih lokasine kados niki anu jarang omah napa karangan. Oh, griya ku dadi griya. Serata sih iki. Niki lha niku dibangun. Oh, wis Niku sih, dibangun. Gedung NU niku. Omahane pasar niku kan. Nggih, bekas pasar niku. Ya, seperti itu guys penjelasannya untuk lingkungan ini ya. Iya, ya ini lingkungannya. Ini merupakan spot, termasuk spot baru malah ya. Ya nggak tahu ternyata dekat juga dari lingkungannya. Seperti itu. Jadi ya ini seperti ini. Jadi kita kemanapun itu harus izin, dimanapun harus izin, masuk kemanapun itu harus izin dengan warga setempat. Minimal warga setempat itu tahu bahwa kita itu melakukan peliputan, bahwa kita itu melakukan apa ya namanya, tanya-tanya lokasi. Jadi walaupun kita gali-gali pun minimal itu orang sekitar itu tahu tujuan kita itu apa dengan alat kita, nggak sembarangan. Maka dari itu, itulah salah satu alasan saya bahwa ketika saya melakukan penyekeningan, bahkan sekarang saya tingkatkan lagi ya, bahwa ketika saya melakukan scanning dengan metal detektor atau bahkan bolang di sungai dengan gorek-gorek pun, saya lokasi saya putuskan untuk saya tidak mempublikasikan. Karena apa? Karena banyak sebab guys, bukan hanya 1-2 sebab. Salah satu sebab yang paling rawan itu kan ya, bukan gimana-gimana. Kalau saya masuk itu pasti dengan izin. Nah, minimal izin ke warga setempat, tanya lokasi, tanya apa, tanya itu. Nah, kalau orang lain yang tahu hanya dari sumpamanya dari YouTube, saya masuk saja terus gorek-gorek, gali-gali, nggak diurugin lagi,
seperti itu, terus gali-gali nggak diurugin lagi, bikin keonaran atau bahkan merusak, itu yang cemar siapa kalau bukan saya? Nah, maka dari itu para metal detektor pemula, saya sarankan dimanapun, kapanpun Anda masuki suatu wilayah orang, itu Anda harus izin. Itu hal terbaik yang Anda harus lakukan. Itu bukan demi siapa-siapa, itu demi hobi kita bersama sebenarnya. Bukan demi siapa, demi Anda diri sendiri, demi hobi kita bersama, ya, bukan demi gimana-gimana. Sekarang contoh aja, kalau Anda termasuk metal detektor, ya mau pemula, mau yang udah lama tapi yang modelnya itu gradaan atau modelnya itu ngiwung, itu kayak saya bilang ngiwung seperti itu ya. Itu ada suatu lokasi bahkan sampai merusak atau merusak makam kuno atau ini itu. Ya, yang dirugikan kita semua guys, bukan hanya Anda aja. Bahkan Anda nggak terdeteksi oleh orang, nggak teridentifikasi. Kita orang-orang yang selalu itu ya kerjanya itu selalu di lokasi seperti itu, kita yang kena makan. Ini ada energi lagi guys. Di situ ada gundukan. Saya nggak berani ke depan ya. Ini ada energi sangat kuat. Saya sambil bicara tak potong. Ini di sini ada energi lagi, di situ ada energi. Kalau di situ malah enggak guys. Di sekelilingnya ini bisa juga bekas sumur. Dan juga ada gamannya guys. Nggak main-main. Saya bilang ada gamannya. Entah itu berwujud apa, itu ada gamannya. Ya kalau beruntung kesini itu bisa keseken itu ya. Dalam artian kalau keseken ya berarti itu udah menjadi hak kita. Seperti itu sebagai makhluk jasad kasar seperti itu. Oke, kembali lagi ke itu alasan saya. 2. Alasan saya tidak mempublikasikan ya. Ya, bukan masalah rezeki masing-masing ya. Memang rezeki masing-masing. Tapi kita mencari lokasi itu benar-benar lokasi tertentu guys, nggak sembarangan. Karena kita nggak hanya nyari informasi terus cek lokasi, enggak. Kita ngeceknya juga ada yang cara lain lah, yang jelas inti kita juga berbeda. Jadi tolong jangan samakan kami berdua dengan metal detektor yang lain. Bukan berarti kita istimewa, bukan. Yang kami dapatkan nggak pernah dapat emas, jarang posting emas, ya nggak apa-apa toh. Yang penting dapat yang lainnya, yang seperti rally kuno, dan itu dijamin kuno seperti itu kan. Oke, begitu saja, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun ucap kata, tutur kata, notasi kata yang salah dari seorang channel Master Golden. Dengan ini saya akan pamit dulu. Oh ya, saya lupa, bagi Anda yang menonton video ini tapi belum subscribe untuk menjadi teman saya, tolong subscribe lah, karena subscribe itu gratis dan itu akan membangun channel saya lebih baik lagi. Dan untuk notifikasi postingan terbaru saya, agar tidak ketinggalan postingan-postingan terupdate dari saya, tekan tombol loncengnya, itu diposisikan di semua. Jadi semua postingan terbaru dari saya akan mendapatkan notifikasi. Oke, sampai di sini dulu bersama saya channel Master Golden dan Watu Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.